Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Orang Majus. Tuhan memperingatkan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan sebelum kita mempersiapkannya, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar kami. Tolong kami, bimbing kami agar kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak, kita akan membaca firman Tuhan dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dalam tema belajar dari orang Majus. Temanya adalah Tuhan memperingatkan, dan kalau bicara soal orang Majus, kisah satu-satunya ada di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita buka Alkitab ya, saya akan bacakan buat kita semua. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah firman Tuhan yang kita bersama-sama akan temukan pesannya untuk kita bisa sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, dalam tema belajar dari orang Majus tentang Tuhan memperingatkan, kita menemukan ada beberapa hal penting. Di ayat yang pertama, disebutkan ada orang Majus. Ini dalam bahasa Yunani adalah magos, dan dalam terjemahan bahasa Inggris ini magi. Jadi merujuk pada orang-orang yang memiliki kepintaran, kemampuan untuk melihat bintang atau ilmu-ilmu astronomi dan mengartikannya. Maka wajarlah kalau ketika orang Majus ini melihat bintang di timur, lalu mereka bisa coba mengartikannya dan mereka memulai perjalanannya. Jadi seorang yang dari jauh sekali mau menempuh perjalanan menuju ke suatu tempat karena ada petunjuk dari bintang, pasti dia ngerti banget soal bintangnya. Nggak mungkin dia memutuskan untuk berjalan dengan resiko yang tinggi, dengan biaya yang tinggi, kalau dia masih ragu soal apa arti bintang itu. Jadi ini orang-orang pinter banget, kira-kira begitu ya. Pinter dan sudah yakin benar, dan dia melangkahkan perjalanannya dan sampailah ia di Yerusalem, dan mereka langsung bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi?" Jadi ini sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Karena penegasan dari arti bintang yang muncul di timur oleh para orang Majus ini ditafsirkan sebagai bintang yang merujuk pada lahirnya seorang raja.
dan itu adanya di Bethlehem, maka merujuk pada raja orang Yahudi. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat pintar, dan karena kepintarannya itu dia ngerti kalau ada raja yang baru lahir. Maka dengan berdasar pada kepintarannya itu dia tergerak untuk berjalan untuk menuju ke Bethlehem, ke Yerusalem, lalu mereka mau datang menyembah. Jadi dari kepintarannya lalu mereka mampu bergerak untuk menuju ke sesuatu yang mereka anggap penting, menyembah sang anak yang adalah raja orang Yahudi ini. Nah, jadi kita menemukan ada orang dari luar Yerusalem, orang dengan kepintarannya, dia memahami, lalu dia menjadi tergerak untuk menyembah Tuhan. Nah, yang kedua ada sosok Herodes, ya. Herodes ini terkejut ketika mendengar kabar ada raja yang baru lahir. Sebagai orang yang terlihat sekali bahwa Herodes adalah seorang raja boneka pada saat itu karena di bawah penjajahan Romawi, dan ia nampak sebagai orang yang nggak mau melepaskan tahta kerajaan ini kepada pihak lain. Dan ketika dia mendengar ada anak yang baru lahir, raja orang Yahudi dari para orang-orang Majus ini, maka menjadi wajar kalau Herodes menjadi terkejut. Terkejut karena bisa saja ia kehilangan eh, tahta kerajaannya. Bisa saja anak ini akan lahir dan merebut. Jadi siapa gerangan anak ini, ya? Itu menggelisahkan bagi Herodes. Dia terkejut, juga begitu banyak orang-orang Yerusalem terkejut karena mereka nggak sadar kalau ada. Nah, yang menarik adalah Herodes lalu mencari tahu kebenaran dari berita yang disampaikan oleh orang Majus ini. Disebutkan dalam ayat yang keempat, dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk menggali pengetahuan, informasi-informasi yang ada di kitab-kitab suci. Dan dalam bacaan kita disebutkan bagaimana akhirnya Herodes mendapatkan satu kabar penting, ya. Satu kabar penting itu adalah bahwa benar di kitab suci disebutkan bahwa di Bethlehem, tanah Yehuda, disitulah tempat Mesias lahir. Nah, jadi ada Herodes yang juga mencari tahu dengan kepintarannya. Dia punya kuasa mengumpulkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk bertanya, dan mereka menggali pengetahuan, menggali sumber-sumber pengetahuan, dan akhirnya mereka mendapatkan. Jadi yang satu punya kuasa untuk menyuruh dan mendapatkan informasi, dan kalangan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini punya pengetahuan, dan dia tahu benar ada disebutkan bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem. Tapi yang menarik adalah keduanya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Di ayat 7 disebutkan Herodes diam-diam lalu memanggil orang-orang Majus itu dan bertanya, dengan teliti bertanya. Jadi sekali lagi Herodes mau memastikan benar nggak nih pihak ini atau orang yang baru lahir yang disebutkan raja orang Yahudi itu benar-benar ada. Orang-orang ahli Taurat sudah menginformasikan benar. Nah, informasi awal dari orang-orang Majus dia dengar, dan dia sekali lagi bertanya dengan teliti. Jadi benar-benar Herodes ini ingin tahu, saudara. Ketika dia ingin tahu, ya, dia nggak mau juga lalu apa yang menjadi kegelisahannya diketahui oleh banyak orang. Dia nggak pengen juga kepastian bahwa raja orang Yahudi yang baru lahir ini benar-benar ada. Dia nggak mau orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem mendengar soal ini dan akhirnya memberontak terhadap dia. Maka dia diam-diam supaya apa yang dia akan lakukan ini benar-benar tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, dalam bacaan kita disebutkan bagaimana Herodes lalu memastikan bahwa orang-orang Majus ini menemukan Yesus, dan ketika ia menemukannya dan dia bisa melancarkan mungkin sebuah aksi untuk menyingkirkan raja yang disebutkan oleh orang-orang Majus ini sebagai raja orang Yahudi. Dia pergi dan memerintahkan para orang-orang Majus, pergi dan selidikilah dengan seksama. Sekali lagi, tadi teliti bertanya, sekarang dengan seksama. Jadi artinya Herodes ingin supaya ini benar-benar informasinya tepat. Dan kalau benar ada, kamu selidiki dengan benar, dan habis itu kasih tahu aku.
Alasannya sih disebutkan di ayat ke-8 untuk datang menyembah dia. Tapi kita tahu kisah selanjutnya ada bayi-bayi seumuran Tuhan Yesus dibunuh oleh Herodes. Jadi kita tahu Herodes tidak mau kehilangan tahtanya dan dia merencanakan sebuah aksi kejahatan luar biasa. Kakak-kakak yang terkasih, berbeda dengan Herodes, berbeda dengan para ahli Taurat yang hanya tahu, walaupun mereka sudah dengar, sudah mendapatkan informasi yang banyak, tapi mereka tidak bergerak untuk menyembah. Orang Majus melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika dia melihat sekali lagi, terus dituntun oleh bintang yang mereka lihat di timur, dan di ayat yang ke-10 disebutkan, mereka melihat bintang itu dan mereka sangat bersuka cita karena mereka sudah sampai di tempatnya. Jadi ketika bintang itu mereka lihat dari timur, mungkin mereka membayangkan ini adalah seorang raja, pasti tempatnya di istana, pasti segala sesuatunya, wah. Nah, ketika dia sampai di Yerusalem, di tempat kerajaannya di Herodes tidak ada, dan ketika dia menemukan bintang itu ada di satu tempat, dan saya meyakini tempatnya bukan tempat istana, tempatnya adalah tempat yang sederhana, dan ketika ia melihat itu sekali lagi, orang-orang Majus tidak terubahkan. Motivasinya sama seperti ketika mereka melangkahkan langkah pertama dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Mereka terus ada dan mereka tetap tidak terubahkan. Mau menyembah sang raja ini. Maka disebutkan di ayat 11, mereka melihat anak itu dan sujud menyembah dia. Jadi orang-orang Majus melakukan apa yang direncanakan. Dan bukan hanya itu. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah sebuah persembahan yang besar, dan persembahan ini menyimbolkan segala hal yang Tuhan Yesus nanti akan alami. Ia adalah sebagai raja, ia akan dihormati, tapi juga ia akan mati ya. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh orang-orang Majus, dan mereka mampu melakukannya dengan tidak terubahkan dari awal motivasi yang menyembah sampai dengan akhirnya tergenapi. Nah, kisah kita ditutup dengan sebuah hal yang penting ya. Tuhan memperingatkan orang-orang Majus ini untuk tidak kembali ke Herodes. Karena Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh Herodes. Maka peringatan Tuhan ini penting sekali. Dan orang-orang Majus yang menangkap peringatan Tuhan ini lalu memilih pulang ke jalan lain. Kakak-kakak yang terkasih, seberapa banyak dari kita mendengar peringatan-peringatan Tuhan? Seberapa banyak dari kita benar-benar sungguh berani ambil resiko untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan? Orang-orang Majus luar biasa. Orang-orang Majus ini setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berani untuk ambil pilihan. Pergi tidak dari jalan yang semula mereka datang, tapi menjalani perjalanan dengan jalan lain. Ini mau menggambarkan orang-orang Kristen juga yang ketika berjumpa Tuhan, harusnya berani benar-benar memilih jalan lain. Tidak hidup sama seperti sebelumnya. Mau mengikuti segala apa yang Tuhan peringatkan, apa yang Tuhan perintahkan. Kita benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memilih hidup baru sebagai jalan lain. Kakak-kakak, dalam materi ini kita mau ajak adik-adik di kelas Batita Balita untuk kenal dengan kisah orang Majus, dan mereka mau kita ajak untuk mampu untuk melihat sukacitanya menyambut Tuhan Yesus sama seperti orang-orang Majus bersukacita. Kita juga mau ajak untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar supaya mereka tidak hanya mendengar kisah orang Majus, tapi juga berani untuk mengikuti segala petunjuk dari Tuhan. Petunjuk untuk terus hidup lebih baik. Petunjuk untuk hidup tidak jatuh dalam bahaya. Petunjuk untuk bisa benar-benar menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dan bagi adik-adik di kelas kecil dan kelas besar, ada banyak sekali peringatan-peringatan Tuhan yang mereka dengar, baik dari sekolah minggu, dari kebaktian anak, dari pendeta, dari para pelayan anak, tapi juga dari orang tua mereka.
Nah, kita mau ajak mereka untuk mau belajar dari orang-orang Majus bahwa Tuhan juga sering memperingatkan kita. Seberapa banyak dari kita berani untuk memilih jalan lain, tetapi mau memilih jalan Tuhan, mengikuti setiap petunjuknya. Demikian kakak-kakak, semoga kakak menangkap pesan firman Tuhan ini yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan bagaimana bahan ini disampaikan kepada 3 kelas sekaligus anak, baik itu batita balita, kelas kecil maupun kelas besar, yang akan disampaikan oleh Kak Purnawan dari Footprints. Kita mau dengarkan bagaimana Kak Purnawan mengusulkan metode pengajaran di 3 kelas ini. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan mempersiapkan bahan ajar pada episode kali ini dengan tema belajar dari kisah orang Majus. Tuhan memperingatkan dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan kita mau menyimak bersama Kak Purnawan menyampaikan metode pengajaran untuk kelas batita balita maupun kelas kecil dan kelas besar. Mari silakan Kak Purnawan. Hai kakak-kakak, berjumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto dari Footprint Ministry. Kali ini saya akan membawakan materi istimewa yang hanya berlangsung sekali dalam setahun, yaitu perayaan Natal. Ngomong-ngomong, kalau kali ini edisi Natal, mengapa saya mengenakan kostum seperti ini? Nah, coba lihat, saya memakai topi rimba, lalu ada kacamata hitam, dan juga ada juga bantal penyangga leher di sini. Kemudian tak lupa saya mengalungkan kamera di leher saya, lalu ada headphone di sini. Nah, kostum saya ini mengingatkan kakak-kakak tentang apa? Ya, benar. Kostum saya ini berkaitan dengan traveling atau perjalanan. Lalu apa hubungannya traveling dengan perayaan Natal? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, daripada penasaran, yuk kita simak paparan berikut ini tentang perayaan Natal tahun 2022. Nah, pada edisi spesial kali ini, saya akan mengajak kakak-kakak untuk merancang perayaan Natal pada tahun 2022 ini berdasarkan dengan tema yang sudah ditetapkan oleh PGI. Adapun tema Natal yang ditetapkan oleh PGI dan KWI itu adalah diambil dari Matius 2 ayat 12, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian coba mari kita lihat lebih dulu penjelasan bahan untuk bacaan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ini adalah konteks dari ayat yang diambil pada perayaan Natal tahun ini. Nah, kalau kita melihat bacaan kali ini itu adalah tentang orang Majus yang dia berjalan dari negeri timur ke Bethlehem untuk mencari raja yang baru saja lahir. Nah, orang-orang Majus ini berasal dari bangsa Medi atau Median yang berasal dari Kekaisaran Persia. Letaknya ada di sekitar Iran atau Irak gitu ya. Nah, mereka mencari Yesus karena melihat ada bintang terang di langit. Menurut keyakinan mereka, bintang terang yang muncul itu menandakan lahirnya seorang calon raja yang karena penasaran dengan bintang itu, maka orang Majus memutuskan untuk pergi mencari raja yang baru itu. Orang-orang Majus ini bukan orang sembarangan karena mereka adalah ahli atau sarjana di dalam berbagai disiplin ilmu, yang terutama dalam ilmu astrologi. Itu sebabnya mereka mengerti makna dari bintang terang tersebut yang muncul di langit. Dan mereka sadar bahwa ada bintang terang karena memang mereka selalu mengamati perbintangan yang ada di langit. Selain ilmu perbintangan, orang-orang Majus ini juga mumpuni dalam ilmu filsafat, ilmu medis, dan juga ilmu alam. Itu artinya mereka adalah orang yang terpelajar. Nah, mari kita lihat seberapa jauh perjalanan mereka. Kalau kita melihat peta perjalanan itu diperkirakan menempuh jarak seperti ini. Dan juga nanti kakak-kakak juga bisa memutar video animasi yang bisa menggambarkan jauhnya perjalanan mereka. Kalau ditempuh dengan kendaraan pada zaman sekarang, kira-kira rutenya seperti dalam animasi berikut ini.
Nah, ketika mereka sampai di Yerusalem, maka orang Majus itu langsung datang ke istana Herodes yang menjadi penguasa pada saat itu bertempat di Yerusalem. Mereka mengira raja yang baru lahir itu berada di istana Raja Herodes. Akan tetapi kedatangan mereka ke istana itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi mereka mendapat lokasi akurat. Menurut nubuatan para nabi, raja yang baru lahir itu ada di Bethlehem. Namun di sisi yang lain itu artinya mereka memberitahu Herodes tentang lahirnya raja yang akan menjadi rival bagi Herodes. Itu artinya Herodes memandang Yesus sebagai ancaman bagi tahta maupun dinastinya. Itu sebabnya Herodes lalu membuat rancangan yang bengis, walaupun rancangan itu tidak disampaikan kepada para Majus. Rancangan yang bengis itu adalah ingin memusnahkan raja yang baru. Tapi karena sama-sama belum tahu lokasi persisnya, maka Herodes berpura-pura ingin juga menyembah raja yang baru lahir itu. Padahal sebenarnya dia sudah memiliki rencana jahat untuk membunuh raja yang baru lahir itu. Karena Tuhan sudah mengetahui rancangan jahat dari Raja Herodes tersebut, maka Tuhan lalu menyuruh para Majus pulang lewat jalan yang lain. Perubahan yang mendadak ini bisa membuat orang Majus tidak nyaman karena mereka harus melewati jalan yang tidak biasanya. Ketika mereka melewati jalan yang berbeda, itu artinya mereka akan menghadapi berbagai macam ketidakpastian. Mereka akan menghadapi berbagai macam potensi gangguan yang bisa menghadang dalam perjalanan pulang mereka. Misalnya, mereka akan menghadapi bahaya. Bahaya tersebut bisa berupa bahaya alam maupun bahaya kejahatan. Kemudian bahaya yang lain itu adalah perbekalan. Mereka tidak tahu seberapa banyak bekal yang harus dipersiapkan, kemudian di mana mereka bisa menginap di malam hari, karena mereka tidak tahu rute yang sesungguhnya. Melewati jalan yang lain biasanya merupakan jalan yang lebih sulit karena tidak dilalui oleh kebanyakan orang. Bisa jadi mereka lebih lama karena jalannya yang tidak begitu bagus. Bisa juga rutenya itu lebih jauh karena melambung dari jalur yang lebih pendek, atau juga lebih sulit karena mereka menghadapi berbagai macam gangguan, kejahatan maupun juga gangguan dalam diri mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh para Majus itu? Meskipun mereka akan menghadapi tantangan yang lebih berat, namun para Majus ini taat. Mereka mau taat pada perintah Tuhan. Dengan taat pada perintah Tuhan, maka mereka menjadi aman dari ancaman Herodes. Mengapa? Karena bukan tidak mungkin Herodes pun akan menghabisi para Majus itu karena dianggap menjadi pengikut raja yang baru. Kemudian mereka mendapat pengalaman baru. Mengapa disebut pengalaman baru? Karena mereka melewati jalan yang tidak biasanya. Dan jalan yang tidak biasanya itu menambahkan pengetahuan kepada mereka dan juga memberikan pengalaman yang baru. Hal-hal yang tidak mereka temui dalam perjalanan yang sebelumnya. Kemudian mereka tercatat dalam Alkitab. Karena mereka patuh kepada perintah Tuhan, maka Alkitab pun mencatat perjalanan mereka. Nah, berdasarkan penjelasan bahan tersebut, maka kita dapat merumuskan dua tujuan dari perayaan Natal pada tahun ini. Yang pertama, supaya anak mau taat kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, anak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri menghadapi situasi yang tak terduga. Sebagai contoh, pandemi corona itu telah memberikan pelajaran berharga kepada kita maupun kepada anak-anak. Banyak rencana hidup kita yang dibelokkan oleh pandemi ini. Belajar dari orang Majus ini, maka kita perlu lebih luas dan lebih cepat di dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Meskipun pandemi ini mungkin sudah akan berakhir, namun bukan tidak mungkin pada waktu yang akan datang kita akan menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan yang tak terduga. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dan mau berubah itu adalah keterampilan yang sangat berharga bagi anak-anak di masa yang akan datang. Selain itu juga mau berubah karena mau taat kepada perintah Tuhan. Kemudian mari kita masuk ke persiapan detailnya. Nah, untuk perayaan Natalnya,
saya mengusulkan kita menggunakan berbagai macam tema traveling, ya, bukan tema perayaan Natalnya, tapi tema kostumnya dan juga tema untuk dekorasinya itu menggunakan tema traveling. Kita bisa memulai dengan membuat dekorasi. Nah, untuk dekorasinya itu bisa memilih salah satu tempat untuk berkumpulnya para penumpang. Ya, kita bisa membuat dekorasi seolah-olah sedang ada di bandara, maupun seolah-olah tempat perayaan Natalnya itu pelabuhan, terminal bis, maupun stasiun. Silahkan pilih salah satu yang terdekat dan juga yang konteksnya sesuai dengan situasi tempat di mana kakak-kakak mengadakan perayaan Natal. Kemudian setelah itu sesuaikan juga untuk kostum para pelayannya. Kakak-kakak bisa mengenakan kostum yang sesuai dengan tema yang sudah diambil dalam dekorasinya. Kalau misalnya bandara, maka kakak-kakak bisa menggunakan kostum pilot, pramugari, maupun petugas-petugas di counter untuk check-in. Kemudian di pelabuhan, kakak-kakak bisa menggunakan tema atau kostum anak buah kapal maupun nahkoda. Lalu untuk stasiun itu bisa menggunakan, ada kakak-kakak yang menjadi masinis maupun jadi kondekturnya atau jadi pemeriksa karcisnya. Kemudian setelah itu untuk undangannya jangan lupa, atau flyernya itu silakan membuat flyer dalam bentuk tiket. Itu nanti kakak-kakak bisa mengunduh formatnya di Canva. Saya sudah menyiapkan format undangan flyer dalam bentuk tiket yang kakak-kakak bisa mengubahnya di Canva dan bisa mengunduhnya lalu disebarkan pada anak-anak. Linknya nanti kita bisa lihat di link deskripsi. Itu nanti tinggal klik, kemudian tinggal mengubah tanggalnya, kemudian tempatnya dan juga jamnya. Lalu untuk anak-anak yang akan mengikuti perayaan Natal juga bisa disarankan supaya mereka menggunakan pakaian sedang traveling, ya. Mereka misalnya diajak untuk memakai topi, kemudian membawa koper atau ransel, lalu memakai baju casual, memakai kacamata hitam, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan traveling. Lalu jangan lupa pada saat anak-anak datang, ketika acara belum mulai, itu diputarkan ambience atau suasana sesuai dengan tema yang diambil, misalnya suara pesawat. Para penumpang pesawat Lion Airlines dengan nomor penerbangan JT016 tujuan Denpasar dipersilahkan naik ke pesawat penerbangan melalui pintu E1. Terima kasih. Suara kapal, suara kereta, kemudian ada announcement-nya. Bisa juga nanti buat misalnya kalau di kapal itu sekali-sekali ada suara trompet kapal dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini saya tunjukkan salah satu kostum yang pernah dipakai oleh kakak-kakak ketika pelayanan, ya. Ini ada kakak-kakak yang mengenakan baju anak buah kapal, ya. Cukup dengan menggunakan semacam topi di kepala dan juga ada slayer yang diikatkan di leher. Nah, ini sudah dapat menggambarkan suasana anak buah kapal. Nah, untuk urut-urutan acaranya dapat dilaksanakan dengan cara berikut. Sebelum acara dimulai, putarlah suara ambience di bandara, stasiun, atau dermaga sesuai dengan tempat yang kakak-kakak pilih. Ini adalah cara untuk mengkondisikan supaya anak-anak dapat menghayati bahwa tema utama itu adalah tentang traveling atau perjalanan, yaitu untuk menggambarkan perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Setelah itu, ketika acara mau dimulai, putarlah announcement dengan suara bel seperti bandara maupun di kereta api. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Supaya para penumpang dipersilahkan naik. Kemudian pemimpin pujian itu memulai dengan mengajak anak-anak menyanyikan lagu-lagu pembukaan dengan mengatakan sambil perjalanan yuk kita menyanyi. Nah, kemudian jika ada acara-acara persembahan pujian
ada tarian maupun talent show yang lain. Sampaikan kepada mereka bahwa supaya tidak bosan dalam perjalanan ini, mari kita lihat talenta teman-temanmu. Nah, setelah itu pemimpin pujian bertanya, saat ini kalau mau tahu arah, apa yang bisa digunakan? Lalu anak-anak menjawab dengan Google Map. Kalau perlu kakak-kakak dapat menunjukkan Google Map seperti apa. Atau kalau tidak ada alat digital, kakak-kakak dapat memanfaatkan peta. Nah, lalu sampaikan kepada anak-anak bahwa pada zaman dulu teknologi belum begitu secanggih sekarang. Peta digital belum dapat diakses. Nah, kalau mereka kesasar atau mau tahu arah, maka cara yang mereka pakai adalah dengan bertanya pada penduduk setempat. Nah, disinilah kita dapat memulai cerita tentang perjalanan para Majus. Mereka yang melakukan perjalanan lalu bertanya kepada Raja Herodes karena mereka tidak tahu arah atau tempat pastinya di mana Yesus itu dilahirkan. Mereka tahu kota Yerusalem secara umum, tapi mereka tidak tahu detailnya. Kemudian di bagian kedua, orang Majus itu pergi ke Israel. Akan tetapi secara unik, orang-orang Majus ini memiliki petunjuk arah yang beda dari biasanya, yaitu bintang yang besar. Ini adalah petunjuk bagi mereka untuk mengikuti perjalanan sampai ke Yerusalem. Nah, ketika mereka sudah sampai di negara Israel, mereka tidak tahu alamat persisnya. Bintang itu sudah menunjukkan sampai ke arah Israel, dan ibu kota Israel adalah Yerusalem. Maka mereka bertanya kepada Herodes. Orang Majus itu lalu diberitahu bahwa anak itu ada di sebuah kota kecil. Mereka lalu dibimbing oleh bintang besar. Nah, apa nama kota itu? Yuk cari tahu. Nah, di sini kakak-kakak dapat menyiapkan aktivitas bagi anak-anak, yaitu dengan mencari kota tujuan itu. Ajak anak-anak untuk menebak kota yang akan dikunjungi oleh orang Majus itu. Tentu saja mereka pasti banyak yang sudah tahu, tapi aktivitas ini akan tetap menarik anak-anak karena mereka diminta untuk berlomba paling cepat menyusun kota yang akan dituju oleh para Majus itu. Nah, untuk itu sebelumnya kakak-kakak menyiapkan beberapa set bintang dari kertas. Setiap set terdiri dari 8 bintang. Kemudian tuliskan masing-masing kata BETLEHEM secara acak ke dalam setiap bintang. Lalu rekatkan di bawah kursi anak-anak. Jika jumlah anak-anak cukup besar, maka buatlah beberapa set, beberapa kelompok supaya mereka mengerjakan secara bersama-sama. Lalu ajak anak-anak untuk menemukan bintang itu dan merangkaikannya menjadi sebuah nama kota, yaitu kota Bethlehem. Nah, ketika orang Majus itu akhirnya sampai di rumah keluarga kudus, mereka segera sujud menyembah Yesus. Tak lupa mereka memberi persembahan. Sampaikan hal ini kepada anak-anak, lalu setelah itu ajak mereka untuk memberikan persembahan. Nah, kali ini kakak-kakak dapat membuat kotak persembahan yang unik, yang berbeda dari biasanya, yaitu peti harta yang dapat dibuat dari kertas maupun dari bahan-bahan yang ada di sekitar kakak-kakak. Ya, kakak-kakak dapat membuat dengan bahan-bahan lokal, tapi jika tidak memiliki ide, kakak-kakak dapat membuat polanya seperti dalam gambar ini. Gunting lalu bentuklah menjadi peti harta. Untuk polanya juga dapat diunduh pada link deskripsi. Nah, setelah memberi persembahan, kemudian pemimpin pujian menunjukkan gambar berikut ini. Tunjukkan gambar ini kepada anak-anak, lalu tanyakan apa artinya rambu-rambu lalu lintas ini. Ya, artinya dilarang lewat. Nah, bagaimana perasaanmu bila tiba-tiba jalan pulang ke rumah ditutup oleh polisi? Tanyakan kepada anak-anak hal ini. Kemudian mereka akan menjawab beberapa hal, berikan penekanan kepada perasaan-perasaan mereka. Misalnya mereka bingung, marah, kesal, takut, dan khawatir. Lalu sampaikan lagi pertanyaan. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan kalau melihat rambu-rambu seperti ini? Ya, mau tidak mau mereka harus patuh. Walaupun mereka merasa bingung, mereka merasa marah, kesal, takut, atau khawatir. Setelah itu ceritakan kepada anak-anak bahwa orang Majus juga mendapatkan rambu-rambu yang mirip seperti ini.
Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan supaya mereka tidak melewati jalan yang mereka lewati pada saat berangkat tadi. Jadi pulangnya harus melewati jalan yang lain. Wah, tentu saja perasaan orang Majus akan merasa marah, bingung, mungkin kesal, takut dan juga khawatir. Meskipun begitu, orang Majus ini juga patuh terhadap perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah itu tunjukkan gambar ini, tanyakan kepada anak-anak. Apa artinya ini? Ya, rambu-rambu ini artinya kita harus melewati jalan yang lain. Kita harus berbelok. Bagaimana kalau jalan yang harus kita lalui itu harus ditutup? Ya, tentu saja kita harus patuh terhadap rambu-rambu ini. Kita lalu bersiap melewati jalan yang lain. Nah, bagaimana perasaanmu kalau kamu melewati jalan yang baru, jalan yang belum pernah kamu lewati sebelumnya? Ya, bisa jadi kamu merasa takut, bisa jadi kamu merasa khawatir, mungkin juga sudah lelah karena harus melewati jalan yang lebih panjang. Tapi ada untungnya juga kalau kita melewati jalan yang baru loh. Jalan yang baru itu akan memberikan berbagai macam pengalaman yang baru juga. Kita juga jadi tahu bahwa ternyata selain jalan yang biasa kita lalui, itu ada jalan lain yang dapat kita tempuh. Kita juga akan melihat pemandangan yang baru, sebelumnya tidak pernah kita lihat. Dan lagi kita juga punya bahan cerita yang akan dapat disampaikan kepada teman-teman. Dan barangkali cerita itu belum pernah disampaikan oleh teman-temanmu yang lain karena teman-temanmu belum pernah melewati jalan yang baru itu. Nah, dalam hal ini orang Majus juga pulang melewati jalan yang lain. Mereka melakukannya dengan patuh dan dengan melewati jalan yang baru, mereka juga mendapat pengalaman yang baru. Mereka mengetahui ada jalan lain selain jalan yang utama. Nah, pada bagian penerapan, ajak anak-anak untuk merasa tenang jika mereka menghadapi situasi yang tak terduga. Orang Majus itu sudah berencana pulang melewati jalan yang sama ketika mereka berangkat. Tapi ada situasi yang tak terduga yang mengubah rencana mereka. Mengapa begitu? Karena kalau mereka tetap ngotot melewati jalan yang semula, maka hal itu dapat membahayakan. Bisa membahayakan keluarga kudus, bisa juga membahayakan diri mereka sendiri. Karena mereka nanti akan dihadang dan dihabisi oleh tentara-tentara Herodes. Pengalaman pandemi corona lalu juga memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Kita menjadi orang Majus yang baru saja melewati jalan yang lain. Kita harus melewati berbagai macam rintangan. Kita harus belajar di rumah ketika sebelumnya kita belajar di sekolah. Kita juga lebih taat prokes ya. Kita sekarang lebih rajin mencuci tangan. Yang pada saat-saat sebelumnya kita barangkali tidak tahu pentingnya mencuci tangan. Kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, meski pandemi ini segera berakhir, namun kita juga perlu bersiap menghadapi berbagai macam kejutan-kejutan baru. Kejutan-kejutan itu barangkali tidak harus berupa penyakit ataupun wabah, tapi juga ada berbagai macam hal yang dapat mengubah kebiasaan kita. Yang perlu kita lakukan itu adalah dengan tetap taat pada perintah Tuhan, lalu bersiap untuk melewati jalan yang baru, dan bersikap tangguh ketika lewat jalan yang baru itu kita menghadapi berbagai macam hambatan. Kita harus tetap fokus supaya bisa sampai di tempat kita. Lalu kita juga harus bisa beradaptasi, yaitu mengikuti perubahan sesuai dengan keadaan di sekitar kita. Selanjutnya untuk aktivitas, kakak-kakak dapat mengajak anak-anak membuat boneka dari kertas berbentuk onta. Ya, polanya dapat diunduh pada link juga, nanti diperbanyak, kemudian pada bagian kaki selipkan penjepit jemuran. Nah, pada bagian penutup, sekali lagi berikan pengumuman kepada anak-anak bahwa kita sudah sampai tujuan kita, yaitu sampai di rumah. Kakak-kakak lalu dapat memberikan ucapan terima kasih kepada mereka karena telah mengikuti perjalanan mereka dengan ceria, dengan sukacita, dengan hikmat dan penuh perhatian. Nah, di akhir acara,
kakak-kakak GSM yang menggunakan kostum dapat berdiri di depan pintu keluar, kemudian memberi salam kepada para penumpang, yaitu anak-anak, seperti kalau biasa dilakukan oleh pilot ataupun pramugari ketika para penumpang itu turun dari pesawat. Nah, jadi kakak-kakak sudah tahu kan hubungan antara kostum traveling dengan rencana perayaan Natal. Nah, semoga paparan tadi dapat memberikan pemantik ide bagi kakak-kakak untuk mempersiapkan perayaan Natal tahun ini. Nah, mari kita persiapkan Natal dengan sebaik-baiknya sehingga membuat anak-anak semakin mudah dalam mengikuti jejak Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi pada persiapan mengajar tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Purnawan untuk penyajian metode di 3 kelas sekaligus. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semua untuk mempersiapkan tema dan bacaan Alkitab. Kita jumpa kembali di episode yang akan datang dengan tema yang lain, bacaan Alkitab yang lain, dan juga narasumber yang akan menginspirasi kakak-kakak sekalian. Namun sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persiapan kami pada hari ini. Tuhan kiranya boleh berkati kakak-kakak sekalian yang masih akan mematangkan persiapan mereka. Biarlah persiapan kami ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.